Ya, pemirsa kita masuk informasi pertama hari ini. Tim Satuan Reskrim Polres Malang berhasil meringkus 3 pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ketiga tersangka diamankan di tempat dan waktu yang berbeda serta satu tersangka masih dalam proses pengejaran. Inilah 3 orang yang digelandang di Mapolres Malang. Mereka JF 34 tahun Kabupaten Belu, RM 23 tahun warga Kabupaten Malaga, sedangkan YS 30 tahun warga Kabupaten Malaga. Ketiga tersangka tersebut merupakan warga Nusa Tenggara Timur, diringkus lantaran telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia. Tersangka JF diduga melakukan penganiayaan dengan cara menikam korban menggunakan senjata tajam jenis samurai kecil. Sedangkan 2 orang tersangka RM dan YS secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban. Kejadian berawal dari digelarnya syukuran wisuda mahasiswi Unitri yang berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur yang dihadiri beberapa kelompok, diantaranya dari Atambua, Sumba, Malaga, dan daerah lain yang diadakan di kafe yang berada di Desa Tegalgonjo, Karangploso, Kabupaten Malang. Saat korban meninggalkan lokasi dengan menggeber motornya ketika lewat, para tersangka merasa tersinggung dan terjadilah cekcok hingga perkelahian. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizky Saputro menjelaskan, 3 tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. 1 tersangka diamankan di Surabaya, sedangkan 2 tersangka ditangkap di Koba 5 dan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sementara 1 tersangka masih dalam proses pengejaran dan harapannya bisa segera diamankan. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat di kedai kampung Kopi Cafe Komen, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia, diawali pada saat adanya acara syukuran terhadap 3 mahasiswi asal NTT yang telah selesai melaksanakan perkuliahan. Diawali pada saat kejadian tersebut dimulai pukul 8 malam. Awalnya kegiatan berjalan lancar, kemudian di tengah perjalanan para peserta ini banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya karena banyak yang mengkonsumsi minuman keras, emosi dari para peserta ini mulai tidak bisa dikendalikan. Kemudian korban beserta 1 temannya berniat untuk pulang mendahului, kemudian pada saat mengambil sepeda motor di parkiran, kemudian pergi meninggalkan tempat, dan pada saat itu bertepatan melewati gerombolan para tersangka. Dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa awalnya diawali dengan menggeber motor, kemudian para tersangka ini merasa tidak terima, yang kemudian terjadilah cekcok hingga perkelahian, sehingga 1 tersangka melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam kurang lebih ukuran 50 cm. Nah, ini dari tusukan tersebut hasil otopsi ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bersama tersangka, petugas mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, senjata tajam, handphone, botol bekas miras, dan beberapa jenis pakaian. Dalam perkara ini, JS pelaku penusukan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal 170 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun dan 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu menggelar bedah buku Mulat Sarira Otokritik Manusia bersama dengan penulis dan juga dihadiri oleh komunitas penulis Kota Batu yang bertempat di Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu. Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu menggelar bedah buku Mulat Sarira Otokritik Manusia bersama penulis dengan dihadiri komunitas penulis Kota Batu di Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu.
Mulat sarira otokritik manusia sendiri adalah suatu gagasan pemikiran yang menjerumus pada perilaku mawas diri yang dirangkum dari kumpulan esai Salamat Hendrokusumo hingga menjadi buku filsafat yang menjelaskan gagasan pemikiran sang penulis yang merupakan seniman senior Kota Batu. Perlu diketahui Salamat Hendrokusumo merupakan salah satu seniman pelukis senior Kota Batu yang turut menghidupkan seni rupa di Kota Batu yang menyelesaikan pendidikan doktoral S3 Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Salamat Hendrokusumo aktif menggelar pameran di berbagai kota serta berbagai negara sejak tahun 1979 hingga saat ini. Salamat Hendrokusumo mengelola OBS atau Rumah Budaya Slamet yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 90, Desa Bumiaji, Kota Wisata Batu. Dengan dihadiri Dinas Perpustakaan Umum Kota Batu serta masyarakat umum, turut hadir pula Persatuan Penulis Kota Batu bersama mengikuti diskusi dalam bedah buku Mulat Sarira Otokritik Manusia di Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu. Buku Mulat Sarira Otokritik Manusia diserahkan langsung secara seremonial oleh sang penulis untuk disumbangkan guna melengkapi koleksi Perpustakaan Umum Kota Batu. Dalam bedah buku saya yang berjudul Mulat Sarira Otokritik Manusia ini, saya sebetulnya ingin menggambarkan bagaimana kebanalan manusia, ratusan manusia, kesombongan manusia, bagaimana bahwa dengan segala macam perilaku yang kadang bisa kontroversi di dalam tradisi Jawa itu, bahwa situasi semacam ini disebut sebagai satu bentuk di mana manusia itu berubah dan tidak, itu tergantung kehanan atau keadaan. Nah, oleh karenanya ketika kita berbicara keadaan, bahkan seorang pun yang bertindak atau berlabel atau berstatus intelek maupun sampai yang orang biasa itu bisa berubah seketika itu juga. Di sini kondisi psikologis inilah yang saya baca. Nah, di dalam tulisan-tulisan ini, dalam buku Mulat Sarira ini adalah kumpulan isi dari berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di seputar kita, nasional maupun di dunia. Nah, oleh karenanya di dalam medan sosial atau jagat maya yang sekarang sedang menjadi booming, seseorang bisa mengatakan apapun, bisa berbuat apapun, bisa berbicara apapun, kadang ini berujung kepada hukum dan saling lapor. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agroprita News. Masuk informasi selanjutnya. Gubernur Jawa Timur pantau pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Jawa Timur, salah satunya di Kota Batu. Menurut pantauan, sejak beberapa hari terakhir, persediaan LPG 3 kg tersedia dengan sangat baik dan memadai di pangkalan-pangkalan yang telah ada. Pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Jawa Timur akhirnya kembali normal setelah beberapa hari mengalami kelangkaan. Pantauan sejak beberapa hari terakhir dari Kota Batu hingga Kediri dan Banyuwangi menunjukkan kondisi yang membaik. Gubernur Jawa Timur memastikan bahwa pangkalan-pangkalan kini telah tersedia dengan baik dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Timur juga telah menambah ekstra stok sebanyak 1,5 juta tabung untuk mengatasi kelangkaan ini dan distribusi akan berlangsung hingga 31 Juli. Penyebab kelangkaan LPG 3 kg sebelumnya disebutkan terjadi akibat lonjakan konsumsi di awal minggu ini, terutama setelah beberapa event libur panjang yang berpengaruh pada pangkalan. Pemilik pangkalan menyatakan bahwa permintaan tiba-tiba meningkat dan dalam waktu 1 jam stok yang biasanya mencapai 100 tabung bisa habis. Namun berkat upaya stabilisasi dan monitoring yang intensif dari distributor hingga agen, pasokan LPG akhirnya bisa kembali normal. Ketersediaan LPG di agen dan terminal juga dikonfirmasi cukup memadai. Distributor berperan penting dalam memastikan kelancaran pasokan sampai ke pangkalan dan bahkan ke warung-warung yang ikut menjual. Jadi memang di beberapa titik ada shortage ya, ketersediaan LPG 3 kilo pada hari Senin. Banyak libur panjang kemarin, beberapa event itu berpengaruh. Di pangkalan tadi, pemilik pangkalan menyampaikan bahwa tiba-tiba hari Senin itu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kilo. Jadi stok yang beliau distribusikan itu ada 100 tabung. Dalam waktu 1 jam bisa habis, tidak seperti biasanya. Bila hari Selasa juga seperti itu, mulai kemarin katanya sudah normal. Di agen ini juga begitu. Jadi kalau sudah pangkalan bisa menyampaikan bahwa distribusi sudah bisa normal, suplai tercukupi, di agen juga demikian. Di terminal logistik dari LPG juga cukup, maka selanjutnya adalah stabilisasi monitoring hulu hilir. Nah, sampai kepada distributor di pertukuan-pertukuan, warung-warung yang biasanya menjual, memang ini harus dikontrol hulu hilir. Tadi kan kita sampai di pangkalan. Nah, dari pangkalan ada warung-warung yang juga ikut menjual. Nah, sampai di pangkalan, kemudian kita di agen 2 hari ini sudah berjalan normal. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menekankan ASN untuk beralih ke tabung LPG yang tidak bersubsidi agar dapat mengurangi beban subsidi negara dan mencegah terjadinya kelangkaan di masa mendatang. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Masih yang sama, kelangkaan LPG subsidi 3 kg di Kota Batu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Bersama dengan Pertamina dan juga jajaran Forkopimda, Khofifah meninjau sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu untuk memastikan langsung kondisi di lapangan. Kelangkaan LPG subsidi 3 kg di Kota Batu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bersama Pertamina dan jajaran Forkopimda, Khofifah meninjau sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu untuk memastikan langsung kondisi di lapangan Sabtu sore. Ada 2 lokasi yang ditinjau oleh Gubernur Jawa Timur, yakni pangkalan LPG di Jalan Lesti, Kelurahan Ngagli, Kota Batu, dan pangkalan LPG Jalan Diponegoro, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Gubernur bersama Pertamina saat melakukan peninjauan sempat berkomunikasi dengan pemilik pangkalan dan warga terkait pasokan dan harga LPG subsidi 3 kg di Kota Batu.
Hasilnya didapati bahwa pasokan LPG di Kota Batu sudah aman, bahkan harganya juga normal Rp16.000 per tabung. Eksekutif General Manager Pertamina Niaga Jatim Balinus, Dwi Puja Ariestia mengatakan kelangkaan LPG pada bulan Juli ini lebih diakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat sebesar 2%. Mengatasi hal ini, pihaknya telah menambahkan pasokan 1,5 juta tabung di wilayah Jawa Timur. Saat ini ia juga telah memastikan bahwa stok LPG di terminal maupun pangkalan dalam kondisi aman. Ya, dan pantauan kami beberapa hari ini, baik ini di Kota Batu, kemudian ada di Kediri, Banyuwangi yang kemarin sempat ada pemberitaan. Alhamdulillah hari ini sudah kondusif dan kami pastikan stok di pangkalan-pangkalan itu tersedia dengan baik, dan harapannya ini bisa memastikan kepada konsumen yang akan membeli itu tersedia. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi memang kami menambah extra lebih, kita nambah nanti totalnya itu 1,5 juta tabung, dan ini akan berlangsung nanti sampai 31 Juli. Nah, mengenai tadi kesulitannya, memang di awal minggu ini tadi juga mungkin dengar dari pangkalan ada peningkatan konsumsi, dan saat ini memang kita menganjurkan kepada konsumen untuk beli di pangkalan karena stoknya tersedia di pangkalan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan kontrol di setiap pangkalan maupun pertokoan di Jawa Timur untuk memastikan bahwa distribusi LPG subsidi 3 kg aman. Gubernur juga menghimbau kepada para abdi negara agar tidak membeli LPG bersubsidi, sehingga peruntukannya kepada masyarakat miskin tepat sasaran. Diketahui beberapa waktu lalu di Kota Batu mengalami kelangkaan LPG subsidi 3 kg. Untuk mendapatkan LPG tersebut, ratusan warga rela mengantri meski dengan harga Rp20.000 per tabung. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, setelah mengalami kelangkaan selama sepekan terakhir, LPG subsidi 3 kg di Kota Batu kini telah mudah didapatkan oleh warga. Jumlah pasokannya di sejumlah pangkal LPG Kota Batu berangsur-angsur normal. Pasokan LPG subsidi 3 kg di Kota Batu kini berangsur normal kembali setelah sempat mengalami kelangkaan selama sepekan terakhir. Hal ini terbukti di sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu, tidak ada warga yang mengantri untuk membeli LPG melon tersebut. Seperti yang terlihat di dua lokasi pangkalan LPG di Kota Batu, yakni di Jalan Lesti dan Jalan Diponegoro. Tidak nampak LPG 3 kg kosong yang menumpuk menunggu kiriman. Warga sekitar juga terlihat mudah untuk mendapatkan LPG subsidi 3 kg. Hal ini diakui oleh Siti Kotima, warga Lesti, Kelurahan Ngaglik, dan Nunung Mulyati, warga Jalan Diran, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Mereka mengaku telah mudah mendapatkan LPG. Hal ini sudah dirasakan selama 2 hari terakhir setelah kebingungan mencari selama sepekan. Ya, sekarang sudah agak lancar. Kayak kemarin itu hanya 1 kali karena kan HP buka. Kan pertama itu kena tanggal merah kan jadi telat kan kedua. Sebetulnya kalau orang Lesti sendiri sudah mencukupi karena orang lain datang ke sini jadi nggak cukup. Baru 1 minggu ini mulai lancar semua 24 gitu. Kemarin hari pertama kan harus antri sana nggak ada. Saya bantu itu teman-teman yang ada orang tua nggak kuat, saya bantu antri sini sama KTP. Terus saya taruh di saya kan jadwal gorengan, taruh saya sebelah. Hilang LPG saya 1 minggu kan resah kalau jualan kan nggak ada LPG nggak bisa jualan mas. Terus sekarang alhamdulillah ini sudah lancar. Diketahui beberapa waktu lalu di Kota Batu mengalami kelangkaan LPG subsidi 3 kg. Untuk mendapatkan LPG tersebut, ratusan warga rela mengantri meski dengan harga Rp20.000 per tabung. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Ya pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya dari Malaraya yang patut untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News. Kita masuk informasi selanjutnya. Skater cilik asal Kota Malang sukses meraih medali perak dalam ajang skateboard Fornas 2023. Ia sukses mengalahkan lawan-lawannya dari seluruh Indonesia. Skater cilik asal Kota Malang sukses meraih medali perak dalam ajang skateboard Fornas 2023. Ia sukses mengalahkan lawan-lawannya dari seluruh Indonesia. Zevara Mahika, darah muda usia 11 tahun ini mampu mengukir prestasi sebagai salah satu skater muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Kepiawaiannya di atas papan skate bahkan diakui nasional. Dibuktikan dengan raihan perak di ajang olahraga skateboard nasional 2023 di Bedas Extreme Sport Arena Kabupaten Bandung Juli silam. Zevara keluar sebagai peraih perak nomor Street Open Putri, mengalahkan 230 peserta lainnya dan menjadi tiga terbaik bersama peraih emas Degiora ala Riza Tunggal Jaya dari Jawa Barat, Zevara dari Jawa Timur, dan Rachel Gavrila Esquili Naibahu dari DKI Jakarta. Aku kemarin baru ikut lomba Fornas, yaitu kayak kompetisi skate itu aku ikut kelas cewek Women Open dan itu seru banget. Kenapa? Kalau seru banget? Soalnya aku bisa bertanding sama cewek-cewek lainnya, sama cewek skater-skater lain dari luar kota. Ya sama-sama lah. Jadi ya kita berkompetisi gitu. Ada yang jago, ada yang udah keren. Susah nggak sih? Sebenarnya kalau kompetisi gitu sebenarnya cuman kayak harus patenin trik aja gitu biar kitanya bisa landing terus kita bisa jalan.
Kedepan Zevara kini tengah fokus berlatih untuk Porprov pertamanya tahun ini. Raihan di Fornas menjadi modal penting baginya untuk bisa juara Porprov tahun ini. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Memantapkan pelaksanaan pemusatan latihan atau puslat jelang Porprov Jatim tahun 2023, KONI Kota Batu menggelar tes pengukuran fisik atlet dengan menggandeng Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Malang. KONI berharap di sisa waktu jelang Porprov, kemampuan fisik atlet bisa dimaksimalkan. KONI Kota Batu terus melakukan persiapan maksimal jelang berlangsungnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2023. Memantapkan pelaksanaan pemusatan latihan puslat jelang Porprov, KONI Kota Batu menggelar tes pengukuran fisik atlet dengan menggandeng Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Tes pengukuran fisik atlet yang digelar di Gedung Serbaguna, Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu ini diikuti sebanyak 163 atlet, terdiri dari 89 laki-laki dan 74 perempuan dari 22 cabang olahraga. Seluruh atlet mengikuti 15 jenis tes yang disiapkan tim penguji untuk para atlet Kota Batu, mulai dari tes body composition, sit and reach, standing, stroke test, bus test, push and pull dinamometer, wall squat plank, hand grip, push up, sit up, back and leg dinamometer, triple jump, vertical jump, hexagonal test, dan spider test. Seluruh tes merupakan tes untuk mengukur ketahanan fisik atlet yang disesuaikan dengan cabang olahraga yang diikuti. Meski demikian, para atlet tidak harus melahap seluruh tes, namun disesuaikan dengan cabang olahraga yang diikutinya. Imam Haryadi, koordinator tim penguji UM, mengatakan tes ini parameternya spesifik atau tes cabangan. Jadi tes yang diberikan menyesuaikan karakteristik cabang olahraga masing-masing. Meski sudah mepet, hanya menyisakan waktu 1,5 bulan untuk memperbaiki kondisi fisik. Hasil tes ini akan dievaluasi, setelah itu disiapkan program latihan untuk mengatasi kelemahan fisik atlet. Imam menambahkan hasil dari tes ini akan dipresentasikan dan didiskusikan di hadapan pelatih. Diperkirakan hasil tes akan selesai dalam waktu seminggu dan akan langsung dipresentasikan kemudian dijadikan pijakan untuk dirumuskan dalam program latihan para atlet. Ini parameternya tes spesifikasi, jadi tes kecabangan. Ya, jadi nanti tes ini menyesuaikan karakteristik cabang olahraganya masing-masing. Karena ini Porprov sudah dekat, 19 September sudah mulai Porprov, artinya masih ada waktu 1,5 bulan untuk memperbaiki kondisi fisik hasil tes ini nanti. Jadi hasil tes nanti akan dievaluasi, setelah itu disiapkan program latihannya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di fisik kecabangan. Ya, hasil nanti kita presentasikan, kita sampaikan, kita diskusikan dengan pelatih. Jadi 1 minggu setelah tes ini nanti hasil sudah jadi, nanti kita presentasikan, kita diskusikan dengan pelatih-pelatih cabur. Nah, nanti terjadi diskusi lemah-lemah fisik itu gimana, nanti itu akan kita sikapi seperti apa program latihannya. Itu nanti kita bedah di evaluasi hasil tes fisik yang perkiraan mungkin Sabtu depan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Arewa Yudi Esos MM menjelaskan bahwa tes pengukuran fisik ini dikhususkan untuk cabang olahraga yang berlaga di kelas bela diri serta beberapa cabur yang membutuhkan stamina lebih. Lewat tes ini, persiapan fisik para atlet bisa terukur. Hasil tes yang merupakan hasil kerjasama dengan UM bisa diketahui atlet sebagai bahan evaluasi atlet layak atau tidak ikut Porprov dalam hal kebugaran fisik dan mental. Salam olahraga, selamat pagi. Kami Ketua KONI Kota Batu hari ini sedang melaksanakan kegiatan tes fisik dari atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov 2023.
Adapun tes fisik ini diikuti oleh 166 atlet. Tapi tidak semua cabur kita ikutkan. Contoh seperti tabel, contoh seperti itu catur. Memang ini yang kita ikutkan adalah atlet-atlet yang punya tantangan. Artinya termasuk bahasa bela diri. Ya, ini yang harus saya ikutkan, termasuk seperti para layang, termasuk juga katakanlah itu juga poli dan sebagainya, sehingga paling tidak mereka nanti dalam mengikuti porpor persiapan fisik mereka sudah bisa terukur. Ya, oleh karena itu tes ini kami tidak main-main, kami kerjasama dengan Universitas Negeri Malang dengan harapan dari Universitas Negeri Malang nanti setelah tes pengukuran ini saya berharap untuk bisa jadi satu konsultan sampai atlet ini benar-benar nanti layak dan tidaknya diberikan di porpor. Walaupun salutasi atlet ini sudah selesai, tetapi bagaimana kebugaran fisiknya dan sebagainya, mentalnya dan sebagainya, ini perlu nanti dari UM ini untuk kita ajak bersama-sama untuk mendampingi adik tersebut di porpor 2023. Dengan pendampingan FIKUM sebagai konsultan, waktu yang tersisa bisa cukup untuk memperbaiki kondisi fisik atlet. Dari Kota Wisata Batu, tim liputan Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini terkait dengan program pembangunan Cold Storage Kota Batu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menjelaskan bahwa program tersebut bukan dibatalkan, tetapi sementara hanya ditunda.
Terkait dengan program pembangunan Cold Storage Kota Batu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menjelaskan bahwa program tersebut bukan dibatalkan tetapi sementara hanya ditunda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, bahwa program pembangunan Cold Storage Kota Batu sementara ditunda. Pembangunan Cold Storage Kota Batu sendiri sangat dibutuhkan, apalagi produksi hortikultura Kota Batu saat ini sangat besar. Jika hanya mengandalkan cold storage, pemberian pemerintah pusat dipastikan masih kurang. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu nantinya akan tetap melanjutkan program pembangunan cold storage Kota Batu. Cari solusi itu kan orang-orang petani biasanya, waduh, kubisku kita aneh, wong-wong. Terkait lokasi, Dinas Pertanian Kota Batu menyebutkan bahwa untuk sementara, lokasi pembangunan yang akan digunakan tetap. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila suatu saat bila dirasa tidak memenuhi, maka dapat dilakukan kajian lagi. Di mana sebelumnya masukan dari Dewan bahwa lokasi pembangunan cold storage harusnya mendekati daerah penghasil pertanian. Yang salah satunya diusulkan yaitu daerah Bumiaji. Dinas Pertanian sendiri akan mengkaji hal ini. Proyek itu ditunda. Sementara ditunda. Kan kita kan hobi produksi hortikultura sayur buah-buahan kan cukup besar. Nah, kalau cuma di Pasar Batu yang ini ya kurang lah. Jadi itu tetap nanti kita lanjut. Tempatnya tetap Pak di situ. Insya Allah sementara tetap. Kalau misalnya nanti suatu saat dipandang tidak memenuhi, itu bisa dilaksanakan kajian lagi. Misalnya seperti Dewan pilihnya di mana? Bumiaji, ya tetap kita kaji sana. Ya, nah kalau oke ya, toh hasil itu kan sudah ada hasil perencanaan dan DD, itu pun bisa diredesain. Apalagi desain perencanaannya sendiri dapat dikaji dan diredesain. Saat ini hanya menunggu kesepakatan bersama terkait dengan penentuan lokasi pembangunannya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kualitas dan disiplin belajar menjadi salah satu faktor banyaknya orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta daripada ke sekolah negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh sekolah-sekolah negeri untuk kedepannya. Kualitas dan disiplin belajar menjadi salah satu faktor banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta daripada ke sekolah negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh sekolah-sekolah negeri ke depan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa dunia pendidikan merupakan hak asasi. Tidak boleh ada larangan di mana orang tua harus menyekolahkan anaknya. Tetapi dengan adanya kasus minimnya siswa di sekolah negeri, maka hal ini perlu menjadi introspeksi sekolah-sekolah negeri. Apa yang menjadikan sekolah swasta lebih bagus dan siswanya lebih banyak daripada sekolah-sekolah negeri, di mana salah satu yang menjadi acuan dari orang tua yaitu terkait kedisiplinan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, adanya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung, terutama keagamaan, serta adanya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, dan juga perlu kreativitas dari tenaga pengajar di sekolah. Dunia pendidikan ini kan memang hak asasi. Ya. Kita tidak boleh melarang seorang wali murid menyekolahkan di mana. Hak asasi. Kan? Cuma, dengan beberapa kasus seperti ini, menjadi introspeksi, khususnya sekolah-sekolah dasar negeri. Ya, apa introspeksinya? Mengapa sekolah lain itu bagus, siswanya banyak, tapi di beberapa sekolah ini kok kurang? Nah, salah satu yang menjadi acuan dari orang tua adalah satu, tentang kedisiplinan belajar mengajar di situ. Tidak pernah kosong, muridnya gak keluyuran. Yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung, terutama keagamaan. Nah, yang ketiga memang fasilitas. Nah, kalau guru-gurunya ini tidak punya kreativitas untuk begitu, ya lama-lama kalah. Nah, mengapa sekolah swasta ini bagus? Harus diakui, ketika sekolah swasta ini kan bagus, maka dia akan murid banyak. Kalau murid banyak, bisa membantu operasional sekolah itu. Maka kadang-kadang lebih dinamis, lebih kreatif beberapa sekolah swasta seperti itu. Tidak semua loh sekolah negeri seperti itu, tapi kalau kita lihat
ada seperti ini. Ini belum banyak ya. Mungkin ada lagi nanti daerah Bumiaji, daerah Jondojo ada lagi. Tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 kasus yang seperti ini. Yang mana nantinya dari hal tersebut, maka akan menarik minat para orang tua agar bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Oleh karena itu, terkadang lebih dinamis dan kreatif sekolah swasta. Didik Mahmud menjelaskan bahwa tidak semua sekolah negeri kurang memiliki kualitas disiplin belajar, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ada sekolah negeri yang masih kekurangan siswa. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami akan informasikan untuk Anda perakiran cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi bahkan cuaca yang akan disaksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili 90 yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa. Balik ke